Hai Bu Iyas, apa kabar? Ade, kabar baik. Apa kabar hari ini? Baik walaupun lelah ya, tapi kita keluar dari Bali. Baik, kita menyapa pemirsa dulu. Om Swastiastu, para semeton KPPAD Bali, dan kita ketemu lagi bersama Ibu Yastini, Bu Ketua dalam KPPAD Podcast TV. Nah, Bu Iyas, hari ini kita baru pulang dari jalan-jalan nih. Iya, kita baru datang dari Bali. Oke, nah dalam rangka apakah kita jalan-jalan, kita perlu menyampaikan kepada pemirsa atau penonton KPPAD ya. Jadi kita tadi sudah berjalan ke daerah untuk mendorong KLA. Nah, KLA itu apa? Seberapa pentingkah untuk kita dan Sumatera Sarang-Sami tentang perlindungan anak? Bisa dijelaskan nggak Kak? Mbak Iyas, silakan. Terima kasih Kak Ade. Memang hari ini kita ke Bali. Mungkin juga kita akan koordinasi dengan kabupaten yang lain karena berkaitan dengan fungsi kita di KPPAD untuk pengawasan, untuk koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Dan kali ini memang kita konsentrasi gitu ya untuk bagaimana mengawal gitu berkaitan dengan KLA. Karena saat ini kan juga sedang ada penilaian, jadi semua kabupaten kota saya pikir di seluruh Indonesia sekarang sedang menginput data, informasi dengan deadline. Dengan deadline tentunya berkaitan dengan perlindungan anak yang kita sudah lakukan di kabupaten kota gitu. Nah, hari ini kita ke Bali bertemu dengan Pak Bupati juga menyampaikan gitu, berkaitan dengan bagaimana kita berharap supaya KLA gitu, Bupati Bali juga tetap bisa menjadi satu kota kabupaten layak anak seperti dengan yang lain. Tidak hanya Bali, saya berharap semua di Bali sehingga Bali cepat bisa menjadi provinsi layak anak. Sejarahnya di mana sih Bu Yas untuk KLA itu sendiri? Iya, kalau kita lihat KLA itu kan sebenarnya sebuah sistem pembangunan yang berbasis hak anak. Dan itu mengintegrasikan ya komitmen. Pertama kan komitmen dan sumber daya yang ada, baik itu pemerintah, masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk membuat secara terencana gitu ya, dan membuat kebijakan-kebijakan, program termasuk anggaran secara menyeluruh, kemudian juga yang bisa berkelanjutan tentunya nanti untuk perlindungan anak, baik itu yang nanti berkaitan dengan pemenuhan anaknya, dan juga yang perlindungan khusus bagi anak-anak. Jadinya kita sambil menyelam minum air dong ya. Jadi kita di Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, kalau kita mendorong KLA tersebut tentunya salah satu goal juga ya. Harapan kita kan melalui penilaian KLA ini kita juga bisa melihat sejauh mana komitmen dari pemerintah kabupaten kota gitu ya berkaitan dengan perlindungan anak. Baik itu nanti secara administratif, tapi juga secara realita kita berharap sangat banyak gitu ya, bahwa pemerintah kabupaten kota tentu juga melalui disupport oleh masyarakat dan dunia usaha yang ada untuk mengupayakan mengakselerasi gitu ya sehingga cepat terwujud kota layak anak, jadi Bali layak anak dan benar-benar layak anak, anak-anak terlindungi lah di sekitar. Nah, itu yang paling penting. Ya, memang pastinya kendala selalu ada. Pasti. Nah, kalau menurut Bu Iyas sendiri nih, kendala apa sih di daerah kita itu tentang penanganan KLA? Ya memang agak ini ya, karena kan kalau di pemerintahan itu nggak ada di pemerintahan sih, kadang-kadang kita juga ya, kadang-kadang kita juga karena administrasi gitu ya, keadministrasian juga memang kita harus tertib gitu ya kalau ngomongin, karena itu juga dibutuhkan. Misalnya berkaitan dengan kelembagaan, itu kan harus detail data-data. Misalnya berkaitan kebijakan, kemudian gugus tugas KLA-nya, ini kan harus, kemudian juga siapa yang akan melakukan input juga kan harus. Kadang-kadang kita kan karena ada rolling, ada mutasi, sehingga kemudian ada perubahan-perubahan. Kadang-kadang ini juga menjadi kendala gitu ya, ternyata kan belum tentu semua orang langsung paham, jadi harus juga belajar dari awal misalnya, sehingga ini juga harus jadi perhatian. Karena itu sinergi gitu ya
semua pihak harus menganggap, gitu, harus berpikir sama bahwa ini penting gitu bagi kabupaten kota. Semua Bahwa kepentingan anak iya, adalah bahwa semua yang ada itu juga menganggap bahwa kita harus bersama-sama untuk mewujudkan kota layak anak, kemudian juga mau lah gitu ya memberikan data informasi yang jelas berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik oleh pemerintah ke masyarakat dan usaha support untuk perlindungan anak. Setuju. Jadi kita semua sebetulnya berkepentingan ya. Semua berkepentingan. Ya, karena baik, untuk berarti- anak-anak kita kan. Betul, berarti kendala klasiknya koordinasi dan juga Iya. apa namanya inventarisasi Iya. dan semuanya harus Ya, semua termanajemen harus dengan termanajemen dengan ya, baik, secara gitu ya. baik seperti Iya. itu. Karena kalau kita ngomong penilaian KLA seperti yang ada di Permen Kementerian PPPA Ya. gitu ya, yang nomor 12 tahun 2011 itu kan jelas itu ada indikator yang berkaitan dengan kelembagaan. Yang kedua indikator yang berkaitan dengan klaster, 5 klaster gitu ya. Klaster. Iya, klaster yang berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan, klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster pendidikan dan penggunaan waktu luang, klaster pengasuhan dan pengasuhan alternatif, dan klaster perlindungan khusus. Nah, ini bagaimana kan semua harus terlibat. Ada 31 ya. Iya, satu dan semua kan harus. Saya pikir kalau untuk ngomong KLA, ngomong pengaruh utamaan hak anak itu kan semua, hampir di semua instansi saya pikir ada. Sebenarnya itu juga misalnya di pendidikan pasti ada, kemudian di perhubungan pasti ada, gitu Pasti ada itu yang mengarah ke anak, Iya, ya. karena itu pasti mengarah ke anak. Itu perhubungan pasti ada mengarah ke anak, misalnya penyediaan bis sekolah segala macam. Semuanya deh. Semua. Termasuk juga kesehatan. Iya, kesehatan pasti, pendidikan pasti. Nah, itu yang harus Sampai ini ya dukcapil. iya, dukcapil kan untuk pengadaan akte dan lain-lain berapa sudah. Iya, anak sudah Ini pendidikan. sekarang kita se-Indonesia nih sibuk dengan KLA akhir-akhir ini karena kita ada sejarahnya nggak? Oh iya, saya ingat untuk konvensi hak anak ya kita Iya. meratifikasi konvensi hak anak. Iya. Harapannya sebenarnya kan dengan ada KLA ini kita kan pertama itu benar-benar kita harapkan ada sistem gitu. Untuk perlindungan anak. Standarisasi. Iya, dengan pihak standarisasi, sistem yang benar-benar berjalan untuk perlindungan anak yang pertama. Yang kedua kita kan sebenarnya berharap bahwa dari penilaian ini gitu ya dengan KLA ini apa namanya inisiatif gitu ya, komitmennya itu tetap ada dan inisiatif untuk perlindungan anak ini tetap ada, ide-ide kreatif mungkin gitu yang tetap ada sehingga memang perlindungan anak kita ini lebih optimal nanti itu Kak. Oke, terakhir nih Bu Yas, harapan Bu Yas sendiri sebagai ketua komisi penyelenggara perlindungan anak daerah tentang KLA ini, terutama juga di provinsi Bali. Nah, Harapan saya semoga nanti kawan-kawan kita di kabupaten kota ya yang memang jadi leading sektor untuk bagaimana penanganan KLA ini nanti bisa optimal untuk memberikan informasi data sehingga kita dan juga samping itu juga benar-benar nanti membuat sistem perlindungan anak yang terintegrasi gitu ya, yang bisa mengakomodir semua kebutuhan anak baik perlindungan haknya maupun perlindungan khusus bagi anak-anak kita. Ini benar-benar bisa berjalan baik secara data yang ada maupun secara real yang memang dilakukan. Harapan kita besar untuk itu ya Kak Adi, karena bagaimanapun juga dengan KLA ini memang menjadi tolak ukurnya, tapi di samping tolak ukur realita bahwa praktek yang terjadi di lapangan itu pun sangat jauh lebih penting ya, sehingga anak kita benar-benar terlindungi dan terpenuhi haknya. Itu aja sih. itu yang terpenting ya. Itu yang terpenting dan marilah kita bersama-sama semua untuk konsentrasi ke sana tidak hanya sebagai data. Enggak cuma data, Ini tapi juga semangat kebersamaan untuk melindungi anak. untuk melindungi anak. Gitu. Nah, ini juga berlian ya. Yuk. Salah berlian bersama Bersama lindungi melindungi anak. anak. Baik, Semeton KPPAD TV hari ini harapan-harapan itu semoga terakomodir oleh Semeton Sami dan juga kita semua dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu apa ya istilahnya menyertai kita untuk berjalan bersama-sama dengan salam berlian bersama lindungi Lindungi anak. Baik, sampai di sini perjumpaan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup dengan pramana Santi. Om Santi, Santi, Santi.